STY Gerjo prediksi formasi usai Kevin Dix gabung skuad Garuda. Terbukti iri, Malaysia sindir naturalisasi Kevin Dix tak masuk akal. Resmi jadi WNI, netizen viralkan julukan baru Kevin Dix. Reka pemain abroad jelang bela timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Resmi jadi WNI, netizen viralkan julukan baru bagi Kevin Dix. Setelah resmi menjadi WNI, sosok Kevin Dix pun langsung jadi sorotan bagi para fans timnas Indonesia. Sebab kehadiran bek berdarah Ambon yang kaya pengalaman di kasta teratas Eropa ini memang bisa membuat lini belakang timnas Indonesia kian tangguh. Meski belum jalani debut buat Garuda, namun Kevin Dix pun sudah mendapatkan julukan unik dari para netizen tanah air. Dilansir dari kolom komentar di media sosial, banyak dari netizen menjuluki Kevin Dix sebagai KDB Indonesia. Hal tersebut merujuk dari nama lengkapnya, yakni Kevin Dix Bergsbesi, serta inisial pemain timnas Belgia Kevin De Bruyne. KDB dari Belgia? Salah. KDB dari Indonesia? Benar. Begitulah cuitan dari para netizen. Secara kualitas, Kevin Dix memang diharapkan bisa membantu para tahanan timnas Indonesia tampil lebih solid di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Apalagi timnas Indonesia akan menjamu tim-tim kuat Asia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Kedatangan Kevin Dix yang kita ketahui sangat tangguh di lini belakang FC Copenhagen, termasuk saat mampu bertarung dengan tim-tim kuat Eropa di Europa Conference League, sangat kita butuhkan. Tak hanya di dua laga tandang kita besok, tapi di laga-laga lain. Begitulah kata Erick Thohir. Terbukti iri, Malaysia sindir naturalisasi Kevin Dix tak masuk akal. Timnas Indonesia baru saja mendapatkan suntikan pemain baru jelang menghadapi dua pertandingan di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi bulan ini. Pasalnya pemain FC Copenhagen yang berposisi sebagai bek Kevin Dix telah resmi menjalani sumpah WNI. Dalam hal ini, Erick Thohir pun menyambut gembira pengambilan sumpah dan janji setia pewarganegaraan pesepak bola Kevin Dix telah dilaksanakan di Copenhagen, Denmark, yakni pada Jumat siang waktu setempat. Erick pun mengapresiasi proses naturalisasi pemain 28 tahun ini yang cepat berkat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto, Komisi 10 dan 13 DPR RI, Dirjen AHU dan Dirjen Imigrasi serta Dukcapil DKI Jakarta. Namun demikian, langkah timnas Indonesia melakukan proses naturalisasi terhadap Kevin Dix mendapatkan kritik, yakni dari netizen asal Malaysia di akun X dengan nama Ultras Kurva Selatan. Akun ini menyebut Kevin Dix merupakan pemain yang tidak terpakai oleh Belanda. Lalu, akun tersebut turut menyindir pengalaman Kevin Dix main di Liga Champions. Karena diketahui, timnas Malaysia juga memiliki Dion Kuls yang juga pernah mentas di Liga Champions. Tentu satiran ini sedikit lucu, karena timnas Malaysia sendiri beberapa waktu belakangan diwartakan gagal mengikuti langkah timnas Indonesia, yakni untuk menaturalisasi pemain keturunan mereka. Dalam hal ini, timnas Malaysia gagal naturalisasi pemain kelahiran Belanda Mats de Ligt karena tak memenuhi syarat FIFA. Padahal sang pemain telah menunjukkan ketertarikannya untuk mewakili Malaysia. FAM juga mendapatkan kabar bahwasanya pemain itu memiliki darah Malaysia. PDKT pun telah dilakukan selama berbulan-bulan. Namun, hasilnya tidak sesuai harapan dalam prosesnya, di mana FIFA menyatakan de Ligt belum bisa membela Malaysia. FAM pun patah hati gagal mendapatkan pemain keturunan baru. STY Gerjo prediksi formasi usai Kevin Dix gabung skuad Garuda. Kevin Dix yang kini berstatus WNI telah menyelesaikan berbagai prosedur administrasi termasuk pembuatan KTP dan paspor, serta perpindahan federasi. Kehadirannya pun akan memperkuat lini pertahanan Indonesia yang dalam waktu dekat ini akan menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia. Dalam hal ini, Ketum PSSI Erick Thohir menegaskan pentingnya peran Dix, terutama dengan kemampuannya bertahan dan pengalamannya di kompetisi Eropa bersama FC Copenhagen.
Dengan demikian, formasi timnas Indonesia kini pun semakin mengesankan setelah kedatangan pemain anyar ini. Pemain yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi di KBRI Copenhagen, Denmark ini pun siap untuk memperkuat skuad Merah Putih. Alhamdulillah, Kevin Dix sudah resmi jadi WNI untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadirannya akan memperkuat lini belakang kita apalagi menjelang laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama GBK Senayan. Demikianlah penjelasan Erick Thohir. Dengan ini, prediksi formasi timnas Indonesia adalah 3-4-3. Dengan Kevin Dix di lini belakang dapat diandalkan bersama Misilkers dan juga JZ sebagai tembok pertahanan yang kokoh. Sandy Walsh dan Kelvin Verdong di posisi gelandang sayap pun akan menyuplai umpan dari sisi lapangan. Sementara duet Tom Haye dan Ivar Jenner akan menjadi motor permainan di tengah. Untuk di lini depan, Romedi memiliki peluang besar untuk tampil sebagai penyerang sayap kanan, yakni mendampingi Rafael Struijk sebagai penyerang utama dan Ragnar Ortmangun di sayap kiri. Dengan komposisi ini, timnas Indonesia pun akan memiliki variasi serangan yang lebih tajam. Sebagai informasi, selain Kevin Dix, dua pemain keturunan lainnya oleh Romedi dan Mauro Zylstra pun juga tengah dipersiapkan, yakni untuk menambah daya serang tim. Oleh Romedi yang kini berkiprah di AFC Utrecht, dikenal sebagai striker andal yang berpotensi menjadi pilihan utama di lini depan bersama dengan Struijk. Sementara itu, Mauro Zylstra dan Volendam juga berpotensi menjadi penyerang pelapis, menambah kedalaman skuad Garuda. Rekap pemain abroad jelang bela timnas Indonesia. Beberapa pemain abroad timnas Indonesia telah memainkan laga bersama klubnya pada Sabtu dini hari tadi. Sandy Walsh diwartakan cuma jadi cadangan, sementara Ivar Jenner gagal menghindari Jong Utrecht dari kekalahan. Dalam hal ini, Sandy Walsh cuma duduk di bangku cadangan ketika Kevin Becklen bertandang ke Barkas ST Turiden dalam laga pekan ke-14 Jupiler League alias kasta teratas Liga Belgia 2024-2025. Dalam pertandingan di Stadion Dayo Wasabi Stadium, Kevin Becklen harus mengaku kemenangan ST Turiden dengan skor 1-2. Sementara itu dari kasta kedua Liga Belanda atau Eredivisie 2024-2025, Ivar Jenner bersama Jong Utrecht harus mengalami kekalahan 0-2 dari Volendam. Ivar Jenner sendiri tidak memulai laga sebagai starter. Dia baru diturunkan di awal babak kedua untuk menggantikan Georgios Karlaboglu pada menit ke-46. Saat Jenner masuk, skor kedua kesebelasan masih 0-0, tapi FC Utrecht sudah mengalami kesulitan lantaran harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-30 usai salah satu pemainnya di kartu merah langsung. Ivar Jenner sendiri tercatat mendapatkan rating 6,3 dari FotMob. Sepanjang 45 menit, dia melepaskan satu tembakan, membawa satu blok, 18 sentuhan dan mampu sekali merengsek ke kotak penalti lawan. Jenner pun sama sekali tidak kehilangan penguasaan bola di laga kali ini. Dia juga menyumbangkan 2 umpan ke sepertiga akhir dengan total akurasi mencapai 87%. Sementara itu selepas laga ini, baik Sandy Walsh maupun Ivar Jenner akan segera bertolak ke Indonesia. Mereka bakal bergabung dengan skuad Garuda, yakni untuk persiapan 2 laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sendiri diketahui akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di stadion tersebut pada 15 dan 19 November ini. Para pemain pun diharapkan sudah bisa bergabung dengan Timnas Indonesia mulai Minggu 10 November.